Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Hari ini saya mau berbicara tentang kebaikan Tuhan yang kita alami sampai hari ini. Karena seringkali kita lupa atas kebaikan Tuhan. Seringkali kita lupa atas apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Gereja Tuhan selalu mendengar tentang apa namanya mujizat. Gereja Tuhan selalu mendengar apa namanya tentang berkat. Kita selalu kalau beribadah selalu ingin dengar kata mujizat. Kita kalau beribadah selalu ingin dengar kata kebaikan Tuhan. Tapi yang saudara harus tahu, kebaikan Tuhan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Itu yang harus kita pegang. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Statement mujizat itu statement adalah yang paling bagus. Apalagi kalau misalnya ada kesembuhan, mujizat, itu adalah statement yang paling diharapkan oleh manusia. Bahkan orang berbondong-bondong untuk mengejar mujizat. Pada zaman Tuhan Yesus pun, Tuhan Yesus dimanapun, mereka berbondong-bondong mengejar mujizat. Dan mereka bukan mengejar Tuhannya, tapi mengejar mujizatnya. Dan sampai detik ini gereja Tuhan seperti itu. Hampir sebagian mengejar mujizatnya, bukan Tuhannya, bukan sang mujizat itu. Tidak sedikit gereja Tuhan kalau tidak disembuhkan, tidak mendapat mujizat, seringkali merasa kecewa, seringkali meninggalkan Tuhan. Memang gampang untuk mendengar kata mujizat itu, sangat mudah. Tapi pada saat realitanya mujizat itu tidak terjadi dalam diri kita, seringkali kita kecewa, seringkali kita terluka. Itu realitanya. Itu realita yang dihadapi oleh gereja Tuhan. Bahkan dari gereja-gereja besar pun, kalau mengundang seorang hamba Tuhan yang luar biasa, apalagi dikenal dengan penyembuhan, itu akan dicari orang. Bahkan sampai berkata kalau dia pada hari itu disembuhkan, dia suka tanpa disadari, dia berkata, orang itu habis menyembuhkan saya. Mungkin saudara pasti pernah dengar. Bahkan tanpa disadari, gereja Tuhan mengatakan, iya, tadi dia doakan saya, tadi saya habis disembuhkan oleh dia. Bukan Tuhannya. Tapi kalau sesuatu mujizat itu tidak terjadi dalam diri kita, seringkali kita kecewa. Seringkali realita-realita yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Seringkali apa yang kita alami itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin A, tapi Tuhan maunya B.
Kita maunya C, Tuhan maunya D. Itu yang kita alami sampai sekarang. Tidak sedikit. Bicara tentang mujizat itu adalah bicara yang paling dikejar oleh manusia. Dalam hitung-hitungan Tuhan, 5 tambah 2 adalah 5.000. Dalam hitungan manusia, 5 tambah 2 adalah 7. Kalau secara manusia, mana mungkin 5 tambah 2 adalah 5.000? Benar tidak? 5 tambah 2 adalah 7. Secara logika manusia yang sebesar bakpao, pikiran manusia sebesar bakpao, tidak masuk akal kalau 5 tambah 2 adalah 5.000. Tapi bagi Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Semuanya itu mungkin bagi Tuhan. Semuanya itu mungkin bagi Tuhan. Di Matius 14 ayat 14 sampai 21 itu berbicara tentang 5 plus 2. Itu berbicara 5 plus 2. Ayat ini berbicara sangat pas kalau orang lagi berharap mujizat. Ayat ini sangat pas. Sangat sekali pas. Kalau bicara mujizat ini sangat pas buat orang-orang yang berharap mujizat. Ini sangat-sangat pas buat kita, buat gereja Tuhan. Apalagi kalau hatinya lagi penuh berharap. Dengan ayat ini tuh sangat menguatkan. Tapi realitanya kalau tidak terjadi, kita seringkali mengecewakan Tuhan. Dan pasal ayat ini juga seringkali kita dengar. Bahkan dari sekolah minggu pun ayat-ayat ini sudah pernah kita dengar. Bahkan kalau secara manusia kita sudah hafal apa yang terjadi pada pasal ini. Kita sudah hafal. Tapi kita di sini lupa. Ada poin-poin tertentu bahwa Tuhan ingin kita tahu. Bahwa Tuhan ingin kita mengerti. Ini ayat simple, tapi berbagai macam maksud dalam ayat ini. Saya bacakan di Matius 14 ayat 14 sampai 21 dikatakan, ketika Tuhan Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Perhatikan ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambil 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Di sini dikatakan 5 tambah 2 adalah 5.000. Kalau kita berandai-andai ya. Di
situ dikatakan belum termasuk perempuan dan anak-anak. Andai kata mereka satu kepala keluarga ada satu anak laki-laki, satu anak ya, anak laki-laki atau anak perempuan. Berarti di dalam situ ada berapa orang? 15.000. Ini kita berandai-andai ya. Berarti 5 tambah 2 adalah 15.000, bukan 7.000 lagi. Coba kita pikirkan, kok bisa ya 5 tambah 2 15.000? Ini kita berandai-andai ya. Kan firman Tuhan dikatakan cuma sampai 5.000 aja. Tapi kalau Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, ini belum termasuk perempuan dan anak-anak. Seringkali kita melupakan apa yang Tuhan inginkan. Seringkali kita nggak percaya apa yang Tuhan lakukan pada kita. Bahwa Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Dari hal kecil itu bisa menjadi dampak yang besar. Dari 5 itu bisa berdampak yang besar. Dari 2 itu bisa berdampak yang besar. Tapi gereja Tuhan hanya mengejar mujizatnya, bukan dampak yang besar itu yang dicari. Bahkan mereka tidak tahu dari 5 tambah 2 itu bisa menjadi ribu-ribuan hasil yang positif, mujizat-mujizat yang luar biasa. 5 tambah 2. Mereka hanya melihat 2-nya saja, tapi tidak melihat dampak yang terjadi. Mereka hanya mengejar mujizatnya. Saya tekankan lagi, mereka hanya mengejar mujizatnya. Kenapa saya hanya menekankan mereka hanya mengejar mujizatnya? Pada saat Tuhan Yesus disalib, di mana mereka? Pada saat Tuhan Yesus diludahi, pada saat Tuhan Yesus dicambuk, di mana mereka? Karena secara logika manusia, mereka hanya berharap kesembuhannya saja. Mereka hanya berharap sesuatu terjadi pada diri kita. Tapi bukan dampaknya yang mereka ingin tahu. Itulah yang dialami oleh gereja-gereja Tuhan sampai sekarang. Tidak sedikit. Makanya orang kalau mau gereja, mau beribadah, sedikit banyak yang lemah, sedikit banyak yang malas, sedikit banyak yang tidak bergairah. Karena mereka hanya berharap sesuatu yang mereka inginkan. Mereka ingin A, dan mereka ingin sesuatu yang mereka inginkan itu terjadi dalam diri mereka. Kalau sesuatu tidak terjadi, mereka tidak mau beribadah. Bahkan mereka lebih senang di tempat lain daripada di rumah Tuhan. Untuk memaksa orang beribadah, sampai firman Tuhan katakan, panggillah orang-orang di pinggir jalan. Paksa mereka supaya rumahku harus penuh. Kenapa Tuhan sampai katakan seperti itu? Kenapa Tuhan harus berfirman seperti itu? Berarti ada maksud di dalam firman Tuhan. Rumahku harus penuh. Rumahku harus penuh. Bahkan orang yang sudah disembuhkan, masih ingat firman Tuhan? 10 orang yang disembuhkan, berapa orang yang kembali? Hah? Berapa orang kembali? Iya. Kemana mereka semuanya? Di mana mereka? Mereka hanya mengejar apa yang mereka harapkan. Tapi hadirat Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, mereka lupakan semua.
Mereka hanya mencari kenyamanan diri mereka sendiri. Kalau mereka sudah dijawab doanya, mungkin 1 sampai 10 tahun atau 20 tahun mereka masih bergairah. Tapi pada saat Tuhan izinkan sesuatu terjadi kepada mereka, apakah mereka masih setia mencari Tuhan? Bahkan pada saat statement seperti itu, momen seperti itu, mereka selalu berkata, "Di mana Tuhan? Di mana Engkau?" Mereka lupa sesuatu yang sudah terjadi pada waktu kemarin, waktu dulu. Manusia, gereja Tuhan hanya lihat pada hari ini. Pada hari ini apa yang terjadi, itulah yang mereka lihat. Tapi sesuatu yang terjadi, keselamatan yang Tuhan beri di tahun-tahun sebelumnya, mereka lupa. Bahkan pada saat ini, kalau kita masih bisa bernafas, itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berjalan, itu karena Tuhan masih sayang sama kita. Kita kembali lagi ke Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menengadah ke langit. Kenapa dia menengadah ke langit? Kenapa Tuhan menengadah ke langit? Kita kalau berdoa, tidak sedikit gereja Tuhan pasti menundukkan kepala. Makanya seringkali kalau kita dengar, kalau WL kalau mau nyanyi, mari kita angkat pujian. Tidak pernah kita dengar turunkan pujian. Benar tidak? Selalu WL itu katakan mari kita angkat pujian. WL selalu katakan kalau kita lagi menyembah, mari kita bangkit berdiri. Kenapa Tuhan sampai pada saat dia ingin melakukan sesuatu, dia menengadah ke langit? Di sini dia membuktikan, Tuhan membuktikan kepada kita bahwa hanya kepada Bapa itu ada jalan keluar. Dia melihat kepada Bapaknya, kalau Bapaknya itulah sumber berkat itu. Dia melihat kepada Bapaknya, kalau di dalam Bapaknya pasti ada sesuatu yang terjadi buat kita. Dia melihat Bapaknya, kalau kita saat berserah, sesuatu itu pasti akan terjadi. Dia percaya, di saat dia melihat Bapaknya, Bapa akan menolong anaknya. Pada saat dia ke langit, Bapa melihat anaknya juga pun, itu dia melihat kalau anaknya juga berserah. Dia melihat anaknya berserah. Bapak juga melihat posisi kita. Pada saat kita melihat ke langit, Tuhan tahu kok apa yang kita inginkan. Tuhan tahu. Dan dia adalah Tuhan hari ini dan Tuhan yang akan datang. Apa yang kita perlukan Tuhan tahu. Makanya di dalam kejadian 49 ayat 25 itu dikatakan, oleh ayahmu yang akan menolong kau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau, dan berkat datang dari langit di atas. Pada saat dia menengadah ke atas, dia tahu berkat itu dari atas. Pada saat dia lihat ke atas, berkat itu datang dari Bapa. Berkat itu bukan datang dari manusia. Ingat saudara, berkat itu bukan datang dari manusia. Berkat itu datang dari atas.
Mujizat itu bukan datang dari manusia. Mujizat itu datang dari atas. Pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita hancur hati datang kepada Tuhan, apa yang kita inginkan, kalau itu memang sesuai dengan kehendak Bapa, Tuhan pasti jawab. Kita seringkali memaksa kehendak Tuhan. Tanpa kita sadari, kita seringkali memaksa kehendak Tuhan. Salah satunya adalah waktu. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Tapi kita seringkali kurang ajar sama Tuhan. Seringkali kita kurang ajar sama Tuhan. Kita mau Tuhan ikut waktu kita, bukan waktunya kita untuk Tuhan. Itu gereja Tuhan. Manusia ingin Tuhan mengikuti waktu kita, bukan kita mengikuti waktunya Tuhan. Pada saat waktu itu tidak dijawab, makanya saya katakan di awal, seringkali gereja Tuhan kecewa. Karena mujizat yang diharapkan tidak terjadi pada diri kita. Makanya Tuhan katakan, mintalah, maka kamu akan diberi. Ayat 9 dikatakan, bisa dibantu agak cepat. Lukas 11 ayat 9 sampai 11. Lukas 9 Ayat Lukas 11 ayat 9 sampai 11. sampai 11. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pasal ini terjadi sebelum mujizat 5+2. Di dalam firman Tuhan tidak ada yang kebetulan. Di dalam firman Tuhan tidak ada yang kebetulan. Dikatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ayat ini terjadi sebelum mujizat 5 roti dan 2 ikan. Firman di sini dikatakan, orang tua yang jahat tahu memberi anaknya apa? Roti. Orang tua yang jahat tahu memberi anaknya ikan. Ngerti maksud di sini? Ngerti maksud saya? Orang tua yang jahat tahu memberi anaknya ikan. Di 5 tambah 2, Tuhan menunjukkan sesuatu kepada 5.000 orang. Ada seekor ikan. Ada seekor ikan yang diberikan kepada umat Tuhan. Orang tua yang jahat tahu memberikan yang terbaik buat anaknya. Kalau memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menahan sesuatu terjadi dalam diri kita. Kalau memang itu yang terbaik buat kita, Tuhan tidak akan pernah menahan. Apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, Tuhan tidak akan pernah tahan. Makanya Tuhan katakan, mintalah, carilah, dan ketoklah.
Saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Pada saat firman ini terjadi, di mana Tuhan Yesus berada? Pada saat firman ini terjadi, Tuhan Yesus berada di bumi. Pada saat firman ini terjadi, Tuhan Yesus berada di bumi. Dan berarti di surga adalah Bapa. Pada saat Tuhan Yesus meminta segala sesuatu, kalau memang itu bukan kehendak Bapa, kira-kira Bapa mau kasih atau tidak? Pada saat, perhatikan perkataan saya, Tuhan Yesus di bumi, Bapa di surga. Pada saat Tuhan Yesus meminta segala sesuatu, kira-kira kalau memang itu bukan kehendak Bapa, kira-kira Bapa mau memberi tidak kepada Tuhan Yesus? Tidak. Pasti tidak. Saya mau kasih ilustrasi seperti gini. Yang lainnya seperti ini. Misalnya kita kalau ingin bertamu kepada seseorang, kira-kira kita sudah ketok berkali-kali itu pintu, bahkan kita sudah lihat di kaca, ada orang di dalam. Kalau memang tuan rumah tidak buka pintu, kira-kira kita bisa masuk atau tidak? Pasti tidak. Karena keinginan orang yang di dalam, dia tidak ingin orang itu masuk ke dalam. Sama halnya seperti Tuhan. Semuanya itu harus terjadi dalam diri kita. Apapun yang kita hadapi, itu harus terjadi dalam diri kita. Makanya semuanya itu sudah seizin Tuhan. Kalau kita berjalan dalam kebenaran, kalau kita berjalan dalam firman Tuhan, itu semua seizin Tuhan. Berbeda kalau kita tidak berjalan dalam firman. Berarti itu kita yang cari. Kalau kita berjalan dalam firman, berarti itu semua seizin Tuhan. Ingat perkataan saya. Kalau itu semua kita berjalan dengan firman, kalau sesuatu terjadi, walaupun itu sakit, walaupun itu pahit yang kita alami, berarti itu semua seizin Tuhan. Seizin Bapa. Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi itu seizin Tuhan. Berbeda kalau kita tidak jalan dalam kebenaran. Itu memang kita yang cari masalah itu. Itu kita yang cari problema itu. Jangan sekali-kali kalau kita keluar dari rencana Allah, rencana Tuhan, itu bilang seizin Tuhan. Seringkali gereja Tuhan seperti itu. Dia tidak berjalan dalam firman, tetapi sesuatu terjadi dalam diri dia, itu dia katakan seizin Tuhan. Bagaimana mungkin? Kita semuanya itu diizinkan terjadi untuk mendewasakan rohani. Sesuatu terjadi itu untuk kita bisa mendewasakan rohani. Makanya prinsip Tuhan Yesus itu adalah kita harus tahu sesuai semuanya itu harus dalam otoritas kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau, jangan kita memaksakan sesuatu. Walaupun kita merasa itu baik buat kita, tapi belum tentu itu baik buat Tuhan. Saya kadang-kadang juga merasa itu baik buat saya, tapi belum tentu buat Bapak. Saya merasa ini jalan yang terbaik. Saya merasa ini jalannya, tapi belum tentu baik buat Tuhan. Belum tentu rencana itu baik buat kita. Walaupun itu sakit buat kita, belum tentu itu baik buat kita. Makanya pada saat Tuhan Yesus mau disalib, pada saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia menangis sampai keluar titik darah. Karena kenapa? Sesuatu harus terjadi kepada Tuhan. Itu bukan kehendak dia.
Dia mau lari dari salib. Kalau secara manusia, pada saat kita di posisi Tuhan, pasti kita mau lari dari salib. Tetapi dia ingin melakukan kehendak Bapa. Dia ingin melakukan kehendak Bapa karena tahu dengan saliblah banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang bisa bertobat. Bukan karena mujizatnya, tapi karena Kristus, gereja Tuhan masih ada sampai saat ini. Mujizat itu pasti akan menyusul. Kalau kita ikut Tuhan, pasti mujizat itu menyusul. Kita nggak usah kejar mujizat. Asal kita dekat dengan Bapa, asal ku jamah aja jubahnya, pasti aku sembuh. Percaya saja. Asal kita dekat sama Bapa, tanpa kita kejar-kejar pendeta, pasti kita sembuh. Itu firman Tuhan yang katakan, bukan saya yang katakan. Kalau kita percaya dengan firman Tuhan, kalau kita resapi firman Tuhan dengan baik-baik, banyak yang kita bisa dapatkan. Makanya kalau kita nggak membaca firman Tuhan, banyak gereja Tuhan kecewa dengan Tuhan, karena dia tidak memahami apa maksud Tuhan. Itulah yang dialami oleh gereja Tuhan sampai sekarang. Makanya tidak sedikit dari mimbar dikatakan 10.000 menjadi 100.000, 100.000 menjadi 1 juta, 1 juta menjadi 1 M. Tapi ingin saya katakan seperti ini. Kira-kira kalau dari 1 juta tidak terjadi apa-apa, bagaimana? Kalau dari 1 M tidak terjadi apa-apa, apa kita mau setia ikut Tuhan? Umat Tuhan datang ke gereja hanya mengharapkan sesuatu. Sesuatu timbal balik. Memang di gereja ini pasar, ada sistem dagang. Saya kasih persembahan 1 juta, Tuhan harus berikan saya 10 juta. Makanya kalau hamba Tuhan dikatakan diberkatilah berlipat-lipat kali ganda, mereka senangnya luar biasa. Tapi pada saat dikatakan persoalan akan terjadi dalam diri Anda, mereka tidak terima. Karena prinsip orang percaya, prinsip orang Kristen, mereka hanya melihat begini. Mereka mempunyai Allah yang hidup, mereka mempunyai Tuhan yang hidup. Berarti kalau mempunyai Tuhan yang hidup, berarti bisa melakukan segala sesuatu. Berarti bisa merubah segala sesuatu. Berarti apa yang kita inginkan pasti bisa terjadi. Itu yang memang sudah tertanam dalam gereja Tuhan. Karena dia memiliki Tuhan yang hidup, berarti bisa melakukan segala sesuatu. Sama halnya ilustrasi seperti ini. Anak kecil melihat orang tuanya. Orang tuanya kerja. Orang tuanya bisa kemana-mana. Berarti anak kecil ini bisa berharap sama orang tuanya, betul tidak? Berarti anak kecil ini bisa berharap, oh, orang tua saya pasti bisa membeli saya seperti ini, bisa membeli ini, bisa membeli ini, bisa membeli ini. Karena dia tahu orang tuanya kerja, orang tuanya bisa ajak dia jalan-jalan. Berarti orang tuanya bisa ada kemampuan memberikan segala sesuatu yang bisa diharapkan. Itu sama dengan prinsip gereja Tuhan. Mereka memikir kita mempunyai Allah hidup. Berarti Tuhan yang Allah hidup, berarti bisa memenuhi segala sesuatu. Bukan begitu prinsip Kristus. Kalau prinsip Tuhan, kita harus pikul salib dulu. Kita harus sangkal diri dulu. Baru kamu layak jadi muridku, kata Tuhan. Kalau pikul salib aja dan sangkal diri aja kita tidak mau, bagaimana mujizat itu terjadi dalam diri kita?
Makanya gereja Tuhan selalu memakai 1 atau 2 ayat untuk memanipulasi dengan mujizat Tuhan. Seringkali dikatakan, firman Tuhan kan berkata seperti ini, mana Tuhan? Di mana engkau? Orang lain kau tolong, tapi aku tidak kau tolong. Orang lain kau sembuhkan, tapi aku tidak kau sembuhkan. Orang lain kau bisa jelikan, tapi aku tidak. Orang lain bisa kau berkati, tapi aku masih miskin. Tapi tahukah saudara, dalam kemiskinan kita, itu jauh lebih baik di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Karena Tuhan tahu, kalau kita kaya, mungkin ada sesuatu yang celaka buat diri kita. Makanya, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Masih ingat apa yang terjadi tentang bangsa Israel? Masih ingat yang terjadi dalam bangsa Israel? Yang tentang tulah? Masih ingat apa yang terjadi? Di dalam firman Tuhan dikatakan bangsa Israel dijajah oleh Mesir. Berapa tahun? Berapa tahun? Ada yang masih ingat? Berapa? 400 tahun. Dalam sejarah dikatakan 400 tahun. Itu waktu yang tidak sedikit. 400 tahun bangsa Israel itu dijajah oleh Mesir. 400 tahun loh. Diperbudak oleh orang Mesir. Bayangin 400 tahun. Izinkan saya bertanya, kira-kira 1 tahun lama atau tidak? Apalagi 2 tahun ya. Coba kita bayangkan 400 tahun. Andai saja kita berandai-andai 400 tahun kita diperbudak oleh orang. Lama tidak? Pasti sangat lama. Tapi tahukah saudara, bangsa Israel ini adalah bangsa yang disayang oleh Tuhan. Bangsa yang disayang oleh Tuhan. Bangsa yang diperhatikan oleh Tuhan. Ini berbicara bangsa Israel. Israel daging. Perhatikan apa yang saya katakan, ini berbicara tentang Israel daging. Tuhan sangat perhatikan. 400 tahun loh diperbudak. Sampai Musa itu mohon. Mohon langsung kepada Tuhan. Di mana Tuhan? Di mana Engkau? Di mana keberadaanmu? Selamatkan kami. Ini Musa. Seorang Musa itu memohon sama Tuhan supaya Tuhan perkenankan. Kira-kira, izinkan saya bertanya. Izinkan saya bertanya. Kalau misalnya kita sebagai orang tua, kita punya anak diperbudak oleh orang, kira-kira kita mau atau tidak? Hah? Tidak ya? Itu diperbudak, bahasanya terlalu kasar ya. Izinkan saya bertanya, kira-kira kalau anak kita disuruh
oleh orang lain. Kira-kira kita mau tidak? Pasti tidak. Terkecuali orang itu kita kenal baik. Terkecuali orang itu saudara kita atau hubungannya dekat dengan kita. Itu juga kadang-kadang kalau disuruhnya keseringan juga kita suka ngoceh ya, sebagai orang tua. Pasti ngoceh. Kamu jangan mau disuruh-suruh sama dia. Itu pasti. Karena kita batiniah kita. Hidup kita pasti seperti itu. Coba bayangkan 400 tahun. 400 tahun ini tidak mudah loh bagi Tuhan. Ini bangsa Israel, anak kesayangannya, kata firman Tuhan. 400 tahun diperbudak oleh bangsa Mesir. Kira-kira Tuhan sedih tidak? Kira-kira Tuhan sakit hati tidak? Kira-kira Tuhan kecewa tidak? Kira-kira kita berandai-andai, pasti Tuhan kecewa. Tapi Tuhan tahan. Tuhan tahan. Dia tahan selama 400 tahun. Makanya di Keluaran 3 ayat 6 dikatakan, lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kan Musa minta pertolongan, ya kan? Yang tadi saya katakan Musa minta pertolongan. Karena Tuhan tidak tahan, akhirnya Tuhan jawab sekarang. Tuhan merespon. Karena dia tahu setiap hati yang benar, Tuhan akan respon. Kalau Tuhan melihat kita di jalan yang benar, Tuhan akan mudah dengan cepat merespon apa yang kita inginkan. Ini poinnya. Kalau kita berjalan dengan benar, tapi kalau kita tidak berjalan dengan tidak benar, makanya doa kita seringkali tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan melihat respon hatinya Musa. Musa sangat sayang dengan bangsa bangsa Israel. Musa sangat sayang. Tapi perhatikan kata Tuhan. Dikatakan, lagi yang berfirman, Akulah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Di sini maksud Tuhan adalah, hai Musa, aku ini Allahmu. Aku ini Allahmu loh. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Maksudnya Tuhan adalah, aku ini tidak pernah berubah. Aku ini tidak berubah. Walaupun beda generasi, walaupun beda zaman, walaupun beda waktu, aku tidak pernah berubah. Tapi tunggu waktu yang pas. Seringkali Tuhan menahan dirinya untuk sesuatu yang terbaik buat kita. Makanya gereja Tuhan memasakkan waktunya dia untuk diikuti oleh Tuhan. Bukan kita mengikuti waktunya Tuhan. Tuhan berkata, ini aku ini Allah ayahmu. Aku tidak pernah berubah. Aku bisa lakukan sekarang, aku akan lakukan. 400 tahun loh, dia menahan. Itu tidak gampang. Saya yakin kalau kita melihat sesuatu yang mengecewakan kita, pasti kita akan secepatnya bisa membalas. Itu manusiawi. Tapi yang diajarkan Tuhan adalah bukan seperti itu. Kita menahan. Kita tahu walaupun itu sakit buat kita, Tuhan tahu yang terbaik. Makanya gereja Tuhan selalu berkata, di mana engkau Tuhan? Di mana engkau? Semuanya sudah aku berikan. Aku sudah melayani. Aku sudah memberi yang terbaik. Semuanya apa yang kau mau aku beri. Ini bukan pasar. Ini bukan pasar.
Tuhan hanya ingin melihat kesetiaan kita, respon hati yang benar. Kalau respon hati kita salah, pasti semuanya akan salah. Tapi kalau kita mempunyai respon hati yang benar, apapun yang dilakukan Tuhan, pasti kita bisa mengucap syukur. Apapun yang terjadi, walaupun kondisi kita lagi saat begini, banyak serangan kiri kanan, kita tidak pernah dihargai, walaupun kita memilih ini jalan yang terbaik sesuai dengan mau Tuhan, kita tetap diejek oleh orang lain. Jangan pernah peduli. Karena ingat, kita mengikut Tuhan, itu pasti akan ditolak. Mereka akan menolak kita, tapi mereka menolak Kristus yang ada dalam diri kita. Itu yang kita harus ingat. Kita ini terbatas. Kita ini sangat terbatas. Jangan dalam keterbatasan kita ingin jadi Tuhan. Jangan dalam keterbatasan kita ingin jadi Tuhan. Karena Tuhan yang tidak terbatas, makanya Dia menjadi Tuhan. Karena Kristus tidak terbatas, makanya Dia jadi Tuhan. Jangan kita berdaulat atas diri kita. Semuanya itu dalam otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan, keputusannya Tuhan. Kalau Tuhan tidak katakan tidak, jangan pernah kita memaksakan segala sesuatu. Belum tentu itu yang terbaik buat kita. Belum tentu. Justru itu bisa menjadi celaka buat kita. Makanya kemarin kan dikhotbahkan, masih ingat tentang Petrus dengan Tuhan Yesus? Kalau bisa Tuhan Yesus jangan disalib, tapi keputusan Bapa harus terjadi. Keputusan Bapa harus terjadi. Itu memang harus terjadi, karena itu yang terbaik. Karena itu yang terbaik, makanya Tuhan Yesus harus disalib. Harus disalib. Kalau Tuhan Yesus tidak disalib, tidak ada gereja sampai saat ini. Kita tidak pernah mengenal namanya Tuhan. Kita tidak akan pernah mengenal namanya mujizat. Kita tidak akan pernah mengenal namanya Juru Selamat. Kita harus bisa belajar mengucap syukur. Kita harus bisa belajar, bisa menerima. Seringkali gereja Tuhan tidak bisa menerima pada sesuatu hal yang realitanya yang tidak kita harapkan, yang tidak kita pernah inginkan. Itu gereja Tuhan. Saya juga kadang-kadang seperti itu. Semasa kita hidup di dunia, marilah kita berjuang. Karena untuk mencapai garis akhir itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Jangan kita bersenang-senang di awal. Apa yang kita diawali dengan roh, harus diakhiri dengan roh. Makanya gereja Tuhan selalu, ya sudahlah, seringkali putus asa. Seringkali apa yang dia harapkan gak pernah dijawab. Makanya di Maliaki dikatakan, di Maliaki, kamu tuh kurang ajar. Kamu adalah orang kurang ajar. Aku sudah berikan segala sesuatu, tapi kamu kurang ajar terhadap aku. Tetapi semuanya itu kurang ajar. Makanya kita buka di Maliaki 3 ayat 13. Maliaki 3 ayat 13 sampai 14, coba tolong dibantu. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang kau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta Allah? Ini gereja Tuhan. Seringkali mereka katakan, udahlah semuanya sia-sia.
semuanya sia-sia. Kita beribadah semua sia-sia. Maka Tuhan kata kamu tuh kurang ajar. Kamu tidak tahu kita ada ini sampai sekarang itu karena mujizat. Janganlah kamu kurang ajar, kata firman Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Jangan pernah kita kurang ajar sama Tuhan. Tuhan ingin kita selalu bisa memberi yang terbaik. Harus bisa memberi yang terbaik. Itu Tuhan inginkan. Jangan pernah kita kurang ajar sama Tuhan. Jangan kita semua menganggap itu sia-sia. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, Tuhan sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan sudah tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Percayalah, kita sampai saat ini bisa ada, itu anak murahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Itu harus kita pegang. Amin. Mari kita berdiri.